Silakan saudara menurung Doba. Giliran Anda, silakan. Selamat malam. Shalom. Ya, Salmon. Silakan, Bang. Silakan. Ini bahasa apa ini? Hidup kekal menurut Yesus. Hidup kekal menurut Yesus. Iya. Ini diambil dari Yohanes berapa ya? Tentang 17 nomor 3. Karena bahasa kekal itu banyak di dalam kitab Yohanes, bahasa yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Iya, silakan. Dari hidup kekal menurut Bang Juma itu gimana? Hidup kekal itu berada di surga. Tidak mengalami kematian, kesengsaraan. Oh, jadi Yesus ini berasal dari mana? Bukan itu yang dibahas, Bang. Iya, nanti kesimpulannya sampai ke situ gitu loh. Yesus berdasarkan 1 Korintus 15:48, Yesus sama seperti makhluk-makhluk yang berasal dari surga. Pertanyaan dia itu raja atau enggak? Dia raja bagi Bani Israel. Lukas 1 nomor 33. Oke, di sini saya terangkan ya. Ya, silakan. Saya terangkan dia itu raja. Rajanya Bani Israel, bukan Bani Kristen. Biar saya terangkan, karena kerajaannya bukan di dunia ini. Orang Israel di dunia bukan? Di dunia, tapi dalilnya dia adalah raja dia bagi bukan Bani raja Israel. dari dunia ini. Iblis berarti. Tertulis di mana gitu? Itu tertulis di mana? Di kitab saya ada. Terus? Oke. Itu pertanyaannya kan gitu kan? Dia itu raja bukan dari dunia ini. Iya. Terus? Percaya nggak Bang Juma? Iya, kalau bukan raja dari dunia ini berarti dia iblis. Tadi Bang Juma mengatakan Yesus itu adalah utusan. Iya, kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai apa menurut Yesus? Saya kan mengikuti alur dari Bang Juma. Gitu. Oleh karena itu, saudara, menurut Yesus, hidup kekal itu mereka Bani Israel mengenal Yesus sebagai apa? Bukan, saya ngikutin. Iya mengenal, iya di dalam yang tertulis dia utusan. Memang dia terus utusan. kenapa saudara menuhankannya? Ya karena dia adalah makanya tertulis. Berarti Anda tidak mengenal dia. Saya baca. Berarti Anda tidak. Berarti Anda tidak mengenal dia. Dalil gitu loh Bang. Ya silakan. Saya buka dalil aja gitu. Silakan saudara, silakan. Dalil gitu loh. Silakan. Oke ya. Ya. Oke, biar kita ambil dalilnya ya. Dari saya ikutin dalil Abang dari Yohanes 17 kan. Saya ambil dari Yohanes ayat 17 ayat 10. Oke? Silakan. Atau tadi diambilnya dari 3 kan? Oke. Iya. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Paham nggak artinya itu? Tahu? Ya udah. Terus apa masalahnya? Ya masalahnya dialah dia gitu loh. Paham nggak? Karena dari mulanya kalau Yohanes 1 dengar. Dari Yohanes 1 Bang, ini Bang, saya jawab itu Bang. Dari Yohanes 1 sudah diutarakan pada mulanya adalah firman. Ya kan? Paham nggak Bang gitu? Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Oke. Diterangkan di sini Yesus memberikan konsep hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Ya sekarang Abang Juma tadi bilang kan utusan. Iya. Terus kenapa Anda menuhankan dia? Makanya saya terangkan kenapa dia dituhankan. Berarti Anda tidak mengenal. Saya mengenal, makanya. Ya kalau Anda mengenal, kenapa Anda tuhankan? Bang Juma, makanya saya bilang saya mengenal dia. Dia adalah utusan. Terus kenapa Anda tuhankan? Ya karena dia memang Tuhan itu sendiri gitu loh. Tadi katanya mengenal. Mana yang betul? Ini biar saya jelaskan. Tadi katanya mengenal. Berarti Anda tidak mengenalnya. Gimana sih ya? Saya
ambil konsepnya Bang ya. Saya ambil konsepnya ya. Anda tidak mengenalnya karena Anda menuhankannya, sementara dia hanya ingin dikenal sebagai utusan Tuhan. Dengar, Bang. Anda menuhankan, berarti Anda tidak mengenal. Abang Bang Juma. Abang Bang Juma. Saya. Dari mana orang kenal Abang Bang Juma? Ya, dari pengakuan saya sendiri. Nama saya Bang Zuma. Oke. Saya tinggal di Makassar. Dari pengakuan. Oke. Iya. Hanya Abang jadi Bang Juma, bukan? Paham nggak logikanya? Bukan, memang saya Bang Zuma. Paham nggak logikanya? Bagaimana Logika orang apa mengenal itu? Anda, gitu loh. Iya, sesuai dengan pengakuan saya. Iya kan? Iya. Paham nggak itu logikanya? Iya, Logikanya justru di situ. Anda yang tanya diri Anda lagi bingung ini. Bukan lagi bingung. Anda lagi mencari jalan untuk bisa bagaimana menjawab. Saudara, Anda tadi membaca, dengar. Anda membaca Yohanes 17 nomor 10. Segala sesuatu milikmu adalah milikku, katanya kan? Iya benar. Nah, milik Bapa adalah pengetahuan tentang kapan hari kiamat. Di mana Yesus miliki tertulis? enggak? Di mana tertulis? Yesus miliki enggak itu? Bukan di mana tertulis. Terus tertulis di dalam Matius 24 nomor 36. Hanya Bapa yang memiliki pengetahuan kiamat. Yesus miliki enggak pengetahuan itu? Di mana Matius berapa? 24 nomor 36. Oke, saya buka. Oke, kita kan adu data Bang gitu loh. Bukan adu data, saya yang kasih data kok adu data. Oke, Matius berapa tadi? 24 nomor 36. Matius 24 ayat 36. Oke. Iya. Oke, kita buka. Saya belum tertawa itu Bang ya, baru pemanasan Bang. Boleh kan? Nggak apa-apa. Saya buka, so. Tes-tes aja Bang, mana tahu nanti bisa saya tertawa besarkan ya. Ayo. Oke. Tetapi hari ini tadi Abang bilang tadi apa Bang? Tentang hari kiamat. Coba ucapkan Bang tadi. Ya. Pengetahuan tentang hari kiamat itu milik Tuhan. Bukan itu Bang. Tapi tidak dimiliki Yesus. Bukan itu Bang, bukan itu Bang. Saya bacakan. Tadi Anda mengatakan tadi enggak? Yohanes 17 nomor 10. Enggak, tadi Abang bilang tadi Matius 24 ayat 36. 36. Saya bacakan. Silakan. Abang ngarang. Tadi Abang Silakan bilang, Anda baca. Silakan Anda baca. enggak, Abang Baca bilang dulu. tadi apa gitu loh. Tentang hari kiamat. Bilang coba itu Bang di kitab kami Bang tidak boleh Mengenai mengulangi tentang bakar. hari itu tidak ada satupun yang tahu. Malaikat-malaikat di langit tidak tahu. Anak juga tidak tahu. Tetapi Sang Bapa saja yang tahu. Bang, lihat alis saya Bang. Abang baca ya tadi ya. Buka ya, baca ya. Baru saya lihat. Ya, Anda yang buka kok saya pula yang ini. Bukan, Disuruh baca. ada di sebelah tadi ya. Sebelah mana? Kebuka Ini tadi, HP ini kebuka, mati. ya. Ini HP ku mati nih. Oke. Ini HP ku mati nih. Oke. Ini pakai paspor, kalau mau buka ini pakai password ini. Oke. Diletakkan begini aja. Ha. Silakan. Oke, tadi Abang bilang tadi kan, kita bahasnya ke situ kan tadi. Makanya saya bilang tadi kan, Apa itu Bang? di sini udah dijelaskan kan, anak. Apa itu? Iya, anak tidak tahu kiamat. Kapan hari kiamat Yesus nggak tahu. Makanya saya Berarti gagal. Yohanes 17 nomor 10 itu gagal berarti. Gini loh, percaya nggak Abang Yesus itu adalah anak? Dalam Anak kategori dalam arti pemikiran kita. Iya, dia hamba, betul. Anak. Tadi Hamba. anak loh. Oh, bagi Yahudi Bang, anak Tuhan itu hamba Tuhan artinya. Yesus makanya disebut hamba Tuhan. Di Kisah Para Rasul 4 nomor 30 Yesus disebut hamba. Tapi Amsal 3 nomor 11 12. Anak Tuhan itu seperti seibarat
adalah anak-anak yang mendengarkan dengan setia didikan ayah. Makanya orang-orang Israel dipanggil anak Tuhan karena mereka setia mendengarkan didikan Tuhan. Oke. Itu bang, Tuhan kok beranak bang. Ya, artinya itu bahasa alegori itu bang. Anak itu artinya hamba. Kembali tadi ke pembahasan awal, oke? Ya, hidup kekal menurut Yesus diperoleh dengan mengenal Yesus sebagai apa? Iya, tertulis di Yohanes 17 ayat 3, memang iya sebagai utusan. Nah, terus kenapa Anda tuhankan? Karena kami bernaung bang dari Yohanes 17 ayat 10, karena tertulis juga di situ bang. Yohanes 17 nomor 10 itu bang. Itu bukan mengenal, itu tidak mengenal dia. Hidup kekal itu adalah mengenal dia sebagai utusan. Mau di nomor 10-nya, akulah Tuhan, tak ada yang lain. Akulah pencipta yang tak ada yang lain. Mau dia mengatakan itu sekalipun, syarat mendapatkan hidup kekal cukup mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Jangan Anda tambah-tambahi. Susah nerangkan sama Bang Juma memang. Ya bu, memang Dia kan Anda melawan Yesus. Satu ayat gitu loh. Hidup kekal bang, menurut Yesus. Bang, pertanyaan saya bang. Allah itu adalah awal dan akhir, benar nggak? Maha awal, maha akhir. Oke. Apakah Yesus pernah mengatakan aku adalah awal dan akhir? Dia mengatakan A dan O. AO. Abang artikan itu bang, jangan. Tunggu dulu. Awal dan akhir itu. Kalau Anda mengatakan dia awal dan akhir, memang betul dia berawal dari ibunya ngedan. Dia berakhir pada saat kemudian dia meninggal dunia. Abang itu memfitnah bang. Tapi dia bukan maha awal maha akhir. Dia hanya mengatakan AO, abjad A. Abjad pertama Yunani, O abjad terakhir Yunani, AO. Jadi kalau dia mengatakan akul alfa dan omega, dia mengatakan apa di situ? AO. Alfa itu bukan artinya awal bang. Coba. Bahasa Yunaninya awal apa? Saya nggak tahu bahasa Yunani. Nah itu dia makanya. Bahasa Yunaninya awal itu bukan alfa bang. Alamak. Oke, kita ambil dalam bahasa Inggris, konteks bahasa Inggris bang ya. Kita terjemahkan bahasa ini bang. Bahasa yang muncul di kitab saudara ketika kemudian pertama kali dituliskan itu bahasa Inggris atau bahasa ini? Bahasa Inggris atau bahasa Yunani? Ayo bang. Dua bahasa bang, bahasa Ibrani dan Yunani bang. Bahasa Ibrani bukan berarti bahasa Inggris. Iya kan? Jadi sekarang gini bang, apa perlu saya mempelajari bahasa orang lain untuk mengetahui Tuhan saya? Lah, Anda menggunakan bahasa Indonesia awal. Awal dalam bahasa Yunani itu archi. Archi dalam bahasa Yunani, bukan kemudian alfa. Kemudian akhir itu bahasa Yunaninya telos. Archi kai telos, awal dan akhir, bukan alfa dan omega. Dalam bahasa Yunani, archi awal dan kai akhir itu kelos atau telos. Artinya archi kai telos, awal dan akhir. Tapi abang percaya bukan bahwa dia itu bukan raja yang berasal dari dunia ini? Dia bukan raja, nggak ada. Kalau yang raja itu raja di langit, Anda boleh baca di Efesus 2 nomor 2 atau Efesus 2 nomor 12. Yang menguasai cakrawala, yang menguasai awan-awan itu iblis. Yesus tidak pernah mengatakan dia punya kerajaan di langit. Nggak ada Yesus pernah mengatakan itu.
yang dikatakan Yesus, saya bukan berasal dari kerajaan dunia ini. Ya sama, Yohanes 17 nomor 16, murid-muridku bukan dari bumi ini. Sama seperti aku bukan dari dunia ini. Yohanes 17:16, muridnya juga bukan dari dunia ini. 1 Korintus 15 nomor 48, Yesus sama dengan makhluk-makhluk yang berasal dari surgawi. Makhluk-makhluk yang berasal dari surgawi sama seperti Yesus yang juga berasal dari surgawi. Banyak dari surgawi. Ayolah Biar bang, saya hidup bacakan, kekal Bang, itu. ya. Biar saya bacakan bang, biar abang pahamin gitu loh. Oh, aku yang paham. Oke, silakan. Ya benar. Kitab kami ini memang harus jeli bang. Jadi bahasa di sini bang, bahasa di sini banyak menggunakan bahasa metafora atau bahasa diversifikasi. Iya, Jadi- makanya jangan ditambah-tambahi bang. Bukan ditambah-tambah. Yesus pernah mengatakan, bila ada imanmu sebesar biji sawi, engkau bisa memindahkan gunung. Tahu nggak apa artinya dari bahasa itu gitu loh? Ya, apa maksudnya itu? Ya makanya saya tanya sama Bang Juma, paham nggak arti dari kekristenan? Iya, apa maksudnya bang? Hah? Apa maksudnya? Bila engkau percaya dengan aku, Kamu bisa pindahkan tai lalat. makanya abang belum belajar dari konteks doang. Gitu. Iya, gunung tadi katanya. Iya. Boro-boro gunung. Tai lalat bisa nggak bang pindahkan? Ya saya mengatakan bang, saya jelas, saya ngomong bang, saya mempelajari Alkitab, tapi saya bisa mengatakan saya ini Kristen KTP, karena yang mengikut Kristus itu bukan segampang yang abang pikirin gitu loh. Bang, Kristen KTP itu. Gini bang, Dengar dulu. orang yang mengikut Yesus itu, dia harus melepaskan dunia ini. Saya belum bisa melepaskan dunia ini, paham nggak? Kalau Arti Kristen, dunia itu gitu loh. Saya bilang saya jujur bang, saya Kristen KTP bang. terus yang Kristen yang bukan KTP yang mana? Memang orang yang benar melepaskan hal dunia, hal keduniawian. Iya, siapa itu diantaranya di Kristen Saya yang bisa mengatakan siapa gitu loh. yang karena nggak ada di Kristen meninggalkan dunia. Gini loh bang. Semua Gini Kristen loh, itu Bang. cinta dunia. Makanya Bang, semua makanan dimakan sama Kristen karena cinta dunia. Pahami bang. Makanya saya bilang pahami. Kultusasi, pahami bang benar. Kalau kita mengikut dia, kita harus meninggalkan segalanya gitu. Paham nggak? Nggak segampang pemikiran kita. Kita ngikut, memang harus melepaskan. Mengikuti dia sebagai apa? Sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan dan utusan. Nah, di mana Anda dapat dalil itu mengenal Yesus sebagai Tuhan? Karena hidup kekal? muridnya yang menuliskan ini mengatakan dia itu Tuhan. Untuk mendapatkan hidup kekal menurut Yesus mengenal dia sebagai apa? Kok lemas Bang. kalau Yesus yang dibahas? Di dalam itu bang, dia udah dibilang dia itu Tuhan. Di mana Yang Yesus menuliskan mengatakan ini mengenal mereka dia? bilang itu Tuhan gitu loh. Paham nggak? Yesusnya, saya nggak peduli dengan muridnya. Yesusnya. Sekarang abang paham nggak kitab abang kalau nggak bukan mereka memberikan sama abang gitu loh. Paham, tapi kan Ya udah. tokoh sentral di dalam sebuah kitab itu adalah siapa? Itu loh. Yohanes, kitab Anda, kalau Anda baca Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menenggurahkan Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya Iya, kepada benar. Yesus. Nah, percaya Benar. kepada Yesus atau kepada muridnya? Percaya kepada Yesus. Nah, Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Kenapa murid itu mengatakan percaya kepada Yesus? Karena dia udah percaya kepada Yesus. Nah, kalau percaya kepada Yesus, dengarkan Yohanes 17:8. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid telah menerima firman semuanya dari Yesus. Dan setelah mereka menerima segala firman itu, mereka percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Ayo. Lalu Kristen ini dari mana? Kok bisa Kristen percaya Bang. Yesus Tuhan? Dari mana ilmunya? Saya udah mengatakan saya tidak, bang. Saya tidak mengatakan abang itu
mengatakan yang salah. Memang iya, dalam kitab itu tertulis, memang dia diutusan. Nah, Saya terus bilang, pertanyaan saya, tidak kenapa membantah, Anda? Bang. Nah, kalau begitu kenapa Anda menuhankan Yesus? Ya karena dia memang Tuhan. Lah, berarti Anda tidak mengenal dia. Bang, Nah, apakah abang mengenal kakek iya buyut saya abang? kenal. Yesus itu utusan Tuhan. Bang, begini bang, apakah abang mengenal secara langsung dengan Nabi abang? Saya mengenalnya melalui kitab suci saya, Bang, Al-Quran. udah sama bang. Nah, kalau begitu melalui Bible kan Anda mengenalnya? Iya. Menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai Tuhan dan utusan, paham nggak? Di mana Yesus katakan itu sebagai Tuhan untuk Oke. mendapat hidup kekal? Ah. Bang, saya bilang, saya bilang dia itu adalah Tuhan. Kenapa? Di mana Yesus mengatakan mengenal dia sebagai Tuhan untuk memperoleh hidup kekal itu di mana? Dengar, makanya saya bilang bang, Apa itu? biar saya katakan, Ya. Lambaikan aja menuliskan bang ini, tangan ya, ke kamera. katanya ya. Yesusnya bang, bukan pengarangnya. Yesusnya. Bang, Anda belajar membaca. Anda percaya kepada pengarang atau belajar Bang, percaya Anda, kepada enggak, Yesus? saya bertanya, Anda belajar membaca dari mana, Bang? Dari diri saya sendiri. Bukan, karena ada tulisan Anda bisa belajar membaca. Paham nggak? Ya, ada nggak tulisan kalau saya tidak mau abang bisa belajar? nggak membaca. Enggak, itu konteks Kalau ada- kita pahamin. Bisa nggak abang membaca huruf kalau tidak ada huruf itu sendiri? Oke, saya kasih analogi bang. Ada seorang tua datang ke toko kacamata. Semua kacamata baca dikasih. Warna hitam, coklat, pasang semua kacamata. Habis itu dikasih huruf nih. Kasih huruf. Sudah bisa baca? Belum. Dikasih kacamata lagi. Nggak bisa baca? Belum. Kasih kacamata lagi. Yang ini bisa baca? Belum. Ternyata cek per cek memang dia tidak bisa membaca. Meskipun ada tulisan. Kalau bukan dia yang mau untuk belajar, tidak bisa. Diganti kacamata sampai 1000 kacamata pun. Kalau ada tulisan, tapi karena dia yang tidak pernah belajar Membaca, oke. tidak akan Sekarang pernah bisa baca. Jadi yang mau supaya orang bisa baca, ya saya sendiri dong. Saya kasih analoginya. Saya kasih Ya analoginya. itulah analogiku tadi. Oke, dengar. Bila huruf tidak ada diciptakan dulu, apakah kita bisa membaca sekarang? Bang, meskipun ada huruf, kalau tidak mau membaca nggak akan pernah bisa. Bang, duluan huruf, makanya kita bisa baca. Paham Oh nggak nggak? bisa. Siapa yang bikin huruf? Ya manusia. Berarti lebih dulu manusia daripada huruf. Ya memang, saya akui. Makanya jangan Anda mengatakan bagaimana ada huruf. Huruf itu justru manusia yang bikin, karena manusia itu ikra, baca. Manusia itu bisa baca meski tanpa huruf. Baca dengan perasaan, baca dengan pikiran, baca dengan keadaan, baca situasi. Itu bang, nggak usah terlalu jauh kemana-mana. Itu Hidup bukan kekal membaca, itu. Bang. Bagaimana Bang membaca pikiran orang? Lah, itu membaca. Bahasa, tahu nggak arti dari pelajaran itu membaca pikirannya? Itu tahu nggak itu arti bahasa makna? Kalau makna maksud dari Anda membaca, itu mengeja. Itu mengeja huruf dengan membaca itu beda. Ini skala global. Anda membahas tentang kemampuan manusia membaca. Tanpa huruf manusia bisa membaca. bagaimana Anda bisa membaca? Konteks dari bahasa baca ini harus kita pelajari. Baca ini apa? Artinya baca ini apa? Artinya eja Sekarang ini. anak-anak kecil belajar mengucapkan sebuah kata itu karena dia membaca huruf. Anak kecil bisa memanggil ibunya apakah karena dia membaca huruf? Ya. Ya, ayo bang.
Pahami bang, yang konteksnya pahami. Abang udah lari. Kok saya pula yang disuruh paham? Oh mama gimana apa yang harus paham? Bukan saya. Bang Juma. Jangan selalu merasa jadi guru kalau Anda status murid. Bang Juma. Jangan acting begitu, nggak bagus. Bang Juma, Film India juga bang. Film India, sesedih-sedihnya film India, tapi kalau makan tak ada rokok, habis makan itu lebih sedih bang. Iya kan? Itu dia makanya. Jadi sekarang kembali kepada tema. Menurut Yesus, hidup kekal itu adalah mengenal Dia sebagai apa? Menurut Yesus. Iya, dalam konteks itu memang dia Mengenal utusan. sebagai. Terus kenapa Anda Karena tuhankan? Yesus sendiri mengatakan dia yang utus aku. Iya. Terus kenapa Anda tuhankan? Ya memang karena dia Tuhan. Paham nggak? Berarti Anda tidak mengenalnya. Karena dia adalah awal dan akhir. Anda tidak mengenalnya. Berarti awal dan akhir itu catatannya. Sabar. Awal dan akhir itu terjemahan yang keliru. Kan tadi saya sudah mengatakan kepada Anda, archi kai telos, awal dan akhir. Sedangkan bahasa Yunani yang muncul di situ adalah alfa kai omega. Alfa itu huruf ato, omega itu huruf oto. Tak ada makna. Tapi penulis kitab Anda menerjemahkan awal dan akhir. Padahal awal archi, akhir telos. Salah terjemah kitab Anda itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus selama dia mengajar di Yerusalem tidak pernah mengatakan itu. Abang bilang salah terjemah. Dari mana abang bilang itu salah terjemah? Karena bahasa Yunaninya cuma huruf O. Sedangkan awal bahasa Yunaninya archi. Kemudian penulis Bible Anda, O itu dipanjangkan menjadi alfa. Kemudian O-nya itu omega. Padahal omega bukan artinya akhir. Omega itu tidak ada artinya. Alfa juga tidak ada artinya. Cuman diartikan oleh lembaga Bible alfa itu awal. Padahal salah. Awal dalam bahasa Yunani itu archi. Bukan Alfamar bang, bukan Alfamar. Begitu saudara. Jadi kalau Anda mengenal Yesus, berarti Anda mendudukkan Yesus sebagai rasul, utusan. Orang-orang yang mendudukkan Yesus sebagai rasul, utusan Tuhan, itu adalah orang yang mengenal Yesus. Tapi kalau Anda menuhankan Dia, menyembah Dia, mengibadahi Dia, berarti Anda tidak mengenalnya. Makanya Yesus mengusir kalian dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yang memanggil Yesus Tuhan Kristen, yang bermukjizat, bernubuat, mengusir setan, semuanya adalah Kristen. Yang diusir, Kristen. Kenapa Kristen diusir? Karena Kristen tidak mau mengenal Yesus. Mereka hanya terobsesi dengan ajaran dari barat. Pokoknya Yesus Tuhan, titik, Yesus Tuhan. Loh, Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal aku sebagai utusan. Berarti benarlah kata Al-Quran. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhan untuk kalian. Matius 15 nomor 24. Aku Yesus berkata bahwa aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bang, kita tidak bang, ini aja. Kita berpegangan pada Wahyu 1 ayat 8 aja bang. Aku adalah, abang tadi bilang, firman Tuhan Allah. Udah? Benar nggak? Iya, itu ada dan yang sudah ada. Dan yang akan datang yang maha kuasa. Dia udah mengatakan itu loh. Apalagi coba? Oke. Hanya saya Tuhan tanya. yang maha kuasa. Coba
Kalau Anda mengatakan yang Maha Kuasa di sana, coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Yesus pernah datang di Pulau Patmos. Itu ditulis tahun 100. Yesus ada di dunia. Yesus ada di dunia itu hanya sampai tahun 33. Udah bang, abang terus ibaratnya abang ikut konteks dengan kitab kami, tapi abang menyangkal kitab itu sendiri. Abang bilang Yesus begini, terangkat ke langit tahun berapa, Bang? Gini loh bang, Yesus terangkat ke langit. Yesus terangkat ke langit tahun berapa? Ayo. Oke. Yesus terangkat ke langit tahun berapa? Teman-teman YouTube, thank you. Bentar bang ya. Terangkat atau bangkit? Tahun? Bang, terangkat atau bangkit? Kalau bangkit itu ya bolehlah, terserah abang, silakan. Kalau bangkit dia bang, dia itu setelah hari Sabat, pada hari pertama minggu. Iya, tahun berapa? Di sini bang, di teksnya mah nggak ada dijelaskan di tahun berapa. Ya, Yesus di dunia usia berapa tahun sampai dia terangkat ke langit? Umur, bentar bang ya. Tapi abang udah tahu sendiri, tapi ngapain kita di searching di Google, ada udah ada kok, ngapain abang bertanya begitu gitu loh. Iya, supaya Anda tahu bahwa wahyu itu ditulis di tahun 100. Yesus sudah tidak ada. Bang, biar saya jelasin bang, tahu nggak wahyu itu bang? Arti dari Ya, wahyu mimpi. itu, Mimpi. ya udah bang, ngapain kita perpanjang gitu loh? Ya. Masalahnya ini, Bang. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu tahun 33. Usia Yesus di dunia hanya 33 tahun. Di Enggak, usia sekarang 30. abang tadi bilang itu tahun 33. Bisa tunjukkan di mana dalilnya bang? Lah, Yesus tradisi Kristen sudah tahu itu. Dalilnya Dia di mana loh terangkat. bang? Yesus itu usia berapa tahun rupanya? Di antara usia 29 tahun, 3 tahun kemudian dia ngajar baru terangkat ke langit. Itu jelas itu. Nah, sedangkan sebelum terangkat ke langit, Yesus berkata di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Segala firman telah Yesus sampaikan. Berarti tidak ada lagi firman setelah itu. Dan segala firman yang disampaikan oleh Yesus, tidak ada ucapan akulah Alfa dan Omega, nggak ada. Nanti di tahun 100 di Pulau Patmos baru ada muncul ucapan Yesus, akulah Alfa dan Omega. Bang, itu wahyu bang, paham nggak wahyu? Iya, segala firman dari Yesus. Coba wahyu 1 nomor 1 apa bunyinya, Bang? Inilah wahyu Yesus Kristus. Loh, sementara Yesus tidak pernah memberikan wahyu seperti itu bunyinya. Itu siapa yang mengajarkan Alfa Omega itu? Siapa itu? Gak ada Yesus pernah mengajarkan dia Alfa dan Omega. Di mana Yesus pernah ucapkan itu? Malah Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8:42. Yohanes bang, dia itu melakukan penampakan itu kepada Yohanes. Paham nggak bang? Lah, itu, bang? Yesus tidak nampak. Kalau Yesus yang nampak, Bukan diikuti. nampak. Wahyu bang, paham nggak? Apa itu? Wahyu itu makanya ada juga orang yang mau bisa melihat bang, mendapatkan penglihatan. Percaya nggak abang? Di zaman sekarang juga ada orang bisa melihat penglihatan. Oh, berarti Anda mengidentikan wahyu, penulis wahyu dengan
paranormal gitu. Aduh. Atau Luga Tambunan. Luga Tambunan itu mengaku melihat penglihatan surga neraka. Jadi susah bang, makanya kan saya bilang hal yang bersifat dengan rohani dan duniawi memang susah bang. Itu tadi pemahamannya. Makanya saya bilang saya itu masih Kristen KTP bang. Justru Kristen KTP itu lebih pintar daripada Kristen yang bukan Kristen KTP. Kristen yang bukan KTP itu lebih lihai menipu, melawan dalil. Kalau Anda belum kuasai dalil, makanya Anda polos, belum bisa menipu. Meskipun sudah nampak sedikit tanda-tandanya. Tapi kalau yang dikatakan mereka yang sudah sekolah, lincah mereka itu, memutar-mutar balik dalil itu pintar sekali. Abang ini masih polos, masih kelihatan mundur, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, masih kelihatan. Itu lebih bagus. Lebih mampu otaknya mencerna apa yang saya jelaskan nantinya. Setelah turun dari sini dia belajar Bible. Tapi kalau mereka yang siang malam sebagai pengajar, sebagai gembala, itu orientasi otaknya itu cuma duit. Maka ketika dia tersudutkan, dalam saya sudah puluhan tahun dengan mereka. Jadi ketika mereka tersudutkan dengan dalil, mereka melilit-lilit tidak. Anda lihat tadi yang sebelum Anda naik ke sini, yang bernama Christian Jupri itu Anda lihat kan? Ya. Nah, lihai memang dia, karena dia sudah botak gara-gara mikir perpuluhan. Gimana cara jemaat saya ini? Ada beberapa yang tidak nyetor bulan ini, botak dia otaknya. Nah, makanya saya bilang bang, manusia karena ada juga yang tertulis di kitab kami bang, kami tidak boleh menghakimi, dia yang berhak menghakimi. Paham nggak bang itu? Oh, menghakimi bukan begitu maksudnya. Itu bang, orang bang, yang benar itu harus dikatakan benar, yang salah harus dikatakan salah. Abang sudah menghakimi, yang mengetahui benar atau salah seseorang itu adalah dia. Lah yang tadi itu apa Anda lihat sendiri kok? Anda lihat sendiri bagaimana dia keteteran. Gini loh bang, sama di dalam kita pun, di dalam kita bernegara, yang mengatakan benar atau salah itu adalah hakim. Benar enggak? Iya betul. Tapi yang menjadi hakim kita sekarang itu adalah kitab suci kita kan? Kok jadi kitab suci kita? Kata Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 48 bang. Kalau Anda lihai di situ, apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Berarti kitab suci yang menjadi hakim. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, hidup kekal itu menurut Yesus diperoleh dengan cara mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Saya sudah bilang bang, kan udah saya bilang tadi, saya udah katakan dalam konteks itu yang dituliskan Yohanes itu memang benar. Makanya saya bilang saya tidak membantah dengan perkataan memang dia adalah utusan dan Tuhan. Ini yang masalah. Ini yang masalah karena Anda menggunakan kata Tuhan di situ. Yesus dikenal. Arti dari Tuhan itu kita pahami apa sih arti dari Tuhan? Tuhan itu yang maha kuasa, maha pencipta, maha perkasa, maha hidup, maha mematikan. Bahasa Tuhan itu bahasa apa itu? Bahasa Indonesia. Bukan bahasa Tuhan itu berasal dari bahasa Melayu. Ya, terus apa masalahnya? Iya, jadi arti dari Tuhan itu Tuhan dari bahasa Melayu. Kita belajar bahasa Indonesia, kita belajar di sini bang ya. Kita orang Indonesia bukan? Kepada dia kita menyerahkan atau menghambakan diri, itu arti dari Tuhan. Nah, sekarang menurut Yesus mengenal dia sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Dia adalah utusan, dan dia adalah Tuhan. Nah itu, dan dianya itu Anda dapatkan dari mana? Karena bang, gini bang, kami sudah menyerahkan diri kami. Lah, ya. Berarti Anda tidak mengenal Yesus. Aduh. Ini apa ini bang? Karena ini kami apa mengenal Yesus bang Juma. Kalau kami mengenal,
mengenal Karena Yesus. Dengarkan ucapan Yesusnya apa bang? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus. Ginosko, mengenal. Kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti Anda tidak mengenal Yesus. Tapi kalau Anda mengatakan Yesus utusan Tuhan, berarti Anda mengenalnya. Nah, supaya Anda benar-benar mengenalnya, kita lihat dalam prosesi kehidupan Anda beragama. Apakah dia Anda tuhankan? Kalau Anda tuhankan, berarti Anda tidak mengenalnya. Karena tidak mungkin orang yang mengenal utusan Tuhan menuhankan utusan. Tidak mungkin kemudian orang yang mengenal Tuhan yang ada di langit masih menuhankan manusia yang ada di bumi. Berarti Anda tidak mengenal Yesus karena Anda menuhankannya. Sementara Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu dalilnya Yesus, bang. Paham nggak bang? Makanya saya susah-susah nerangkan sama Bang Juma. Dia nggak memahami konteks yang dibaca. Dia hanya berpaling sama itu gitu loh bang Juma. Saya paham. Udah saya bilang dalam ini bang. Kan harus mengenal Ini Yesus lagi, untuk memperoleh hidup. Abang bertanya begini kan dalam catatan Yohanes 17 ayat 3 kan. Iya. Inilah hidup yang kekal, yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus adalah yang telah Engkau utus. Berarti Yesus ingin dikenal. Engkau utus. Dengar dulu bang. Yesus telah Engkau utus. Dengar bang. Yesus pahami konteksnya. Yesus mau dikenal sebagai utusan. Yesus mau dikenal sebagai utusan atau pengutus? Dengar dulu bang, makanya. Iya, saya udah baca. Makanya saya bertanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus telah Engkau utus. Nah, di situ satu-satunya Allah yang benar di situ siapa? Satu-satunya Allah benar. Ya Allah Bapa. Nah, Yesus sebagai apa? Ya Tuhan Yesus sebagai Kristus. Sebagai utusan. Aduh. Ini sudah mulai pintar ini. Dalam konteks ini kalau sudah mulai pintar, itu lidah sudah mulai lincah nipu tuh. Nah, makanya saya bilang konteksnya baca dulu bang. Dan mengenal Yesus, dengar bang. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada berapa yang mau dikenal di situ? Bang, pahami bang bahasanya bang. Gini loh bang. Kan udah saya bilang dia adalah utusan, dia adalah firman. Jadi ini membaca ini aja sulit banget memahami. Gini loh. Ini adalah Budi, dan Budi ini adalah anaknya si Mamat. Pahami konteksnya bacanya bang. Aku telah mana ya tadi ya? Ini sudah hampir ini bukan Kristen KTP kalau sudah pintar dia memainkan lidah. Sekarang di situ ada berapa yang mau dikenal? Dengar bang. Ada berapa hakikat di sana bang? Ada berapa hakikat di situ yang mau dikenal di data itu? 1 atau 2? 1. Loh kok 1? Kok 1? Di situ ada 2. Yang ini satu-satunya Tuhan, yang ini utusan yang satu-satunya tadi. Satu-satunya Tuhan mengutus Yesus. Loh, kok jadi 1? Dengar konteksnya bang. Abang membaca gimana sih? Jadi kita balik ke SD lagi cara membaca loh. Dengar loh bang, ini udah jelas loh. Ini sebenarnya udah jelas sebenarnya. Inilah hidup yang kekal itu. Nah, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Engkau itu siapa? Makanya bang, pahami konteksnya bang. Nih, inilah saya bertanya, engkau itu siapa? Ya Allah. Engkau itu siapa? Ya Allah. Apakah itu Yesus? Iya. Lah. Engkau satu-satunya. Engkau satu-satunya. Kok jadi 2?
dengar bang, kan udah dibilang firman itu, udah dibilang konteksnya begini bang. Di kekristenan itu konteksnya firman itu sudah menjadi manusia. Ya, berarti ada dua yang mau dikenal. Satu si pemilik firman, yang satu firman yang menjadi daging. Berarti ada dua. Aduh, susah banget. Bang, saya buat analoginya bang ya, sebentar ya bang, analoginya ya, analogi ya, masalah ini ya. Oke, saya berjumpa dengan seseorang yang tidak saya kenal. Berarti saya harus berkata kepada dia supaya dia kenal saya, benar nggak? Iya. Ya udah. Anda dikenal sebagai apa? Pertanyaan Utusan itu atau analoginya paham nggak bang? Iya, Anda saya memperkenalkan diri. Anda memperkenalkan diri kan? Ya Betul. Ya makanya melalui dengan apa? Anda saya perkenalkan diri Anda. Anda memperkenalkan diri Anda sebagai apa? Sebagai utusan atau sebagai pengutus? Ayo. Paham nggak bang? Maka berbelit loh. Itu konteksnya udah jelas. Anda yang bingung kok tanya ke saya, paham nggak? Bang ini bang Juma jelas udah dibilang di sini bang. Abang tadi yang mengungkit bahas ini, bang. Ketika Anda memperkenalkan diri Anda, apa yang Anda katakan? Bang, abang kalau membaca itu memahami konteksnya nggak gitu loh? Saya paham dong. Oke, ini konteksnya udah jelas gitu loh. Inilah hidup yang kekal itu. Dia menceritakan kan? Dia mengatakan kan? Yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada berapa yang mau dikenal di situ? Satu. Ada berapa? Satu. Hah? Dia itu sendiri gitu loh, paham nggak? Hah? Satu? Dia sendiri. Kok gitu satu? loh. Kok satu yang mau dikenal di situ, Bang? Betul, yakin Anda? Iya. Yakin? Iya. Dia sendiri Berarti yang mau dikenal itu gitu loh. Berarti Bapak adalah Yesus itu sendiri? Iya benar. Harusnya dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang adalah Bapak. Aduh bang, bukan gini loh bang. Gak sama pemikiran gini loh bang. Gak sama pemikiran penulisan loh bang dengan penulisan mereka yang dulu. Paham nggak? Oke, saya buktikan itu. Boleh Anda baca Yohanes 8? Oke. Ya, silakan Anda baca. Nomor 15, 16, 17. Udah ada 1 jam kita bang ngobrol ya. Iya. Gak selesai. Abang nggak dapat konteksnya gitu loh. Karena Anda tidak mengenal Yesus. Saya lebih kenal dari abang gitu loh. Makanya saya bilang. Kalau Anda mengenal Yesus, kenapa Anda menggabungkan yang satu-satunya menjadi dua? Silakan Anda baca Yohanes 8. Ayo, ini bang, Yohanes 8 tadi intonasinya begini bang. Tadi saya bilang kan, ini adalah Mamat. Bahasa ini adalah ini adalah Budi. Budi adalah anak Mamat. Itu konteksnya menunjukkan satu orang nggak? Bapaknya mana? Aduh, Pak, paham nggak abang ini? Ini adalah Budi. Yesus Budi itu turun di Yesus ke bumi itu diutus. Ada yang mengutusnya. Iya, dia diutus. Karena dia adalah firman. Dia diutus oleh siapa? Ya diutus oleh dia adalah diutus oleh Bapa di sorga. Bapak di mana? Ketika Yesus ada di bumi, Bapak di mana? Bang, konteksnya bang, kalau dia tidak menjadi manusia, kita tidak akan bisa bertemu dengan dia, paham nggak? Berarti Bapak sudah tidak ada di surga? Dia tetap ada. Gimana sih Nah, tadi katanya berarti bukan Bapak yang turun ke bumi.
dia itu serba bisa. Tahu nggak arti dari Tuhan itu? Aduh, serba bisa itu ember anti pecah. Anda baca aja dulu. Anda baca Yohanes 8. Bang, Anda baca Yohanes bang, abang, nggak sekarang abang bisa mengukur Allah itu. Tidak bisa. Makanya. Tapi saya, abang tapi tidak Yesus bisa diukur. Tapi Yesus bisa diukur. Yesus bisa diukur. Logika Tuhan tidak bisa kita diukur. bermain logika. Allah Yesus itu nggak tidak. bisa diukur. Yesus bisa diukur nggak? Yesus bisa diukur nggak, Bang? Dia bisa, tapi kemanusiaannya bisa diukur. Berarti dia bukan Allah karena dia manusia. Makanya dia dikenal sebagai utusan doang. Gimana sih abang ini? Anda berapi-api. Anda berapi-api. Apakah Anda itu Allah itu tidak bisa? Bang. Allah itu tidak bisa diukur. Yesus bisa diukur nggak? Bisa. Berarti dia bukan kasih Allah. contoh. Kita kasih contoh. Apakah di dunia ini manusia yang tidak pernah berdosa cuma hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Sahabat Marsha. Hanya Mesias. Percaya nggak? Kata siapa Yesus tidak pernah berdosa? Kata firman Tuhan. Perbuatan dosa Yesus itu banyak. Aduh, abang jangan ngarang mah. Loh. Yohanes 3 nomor 13 apa kata Yesus di situ? Oke, kita buka. Jangan dengar. Silakan Anda Yohanes baca. 3. Nomor 13. Anda baca. Teman-teman di YouTube, barakallahu fiik. Thank you ya, teman-teman sekalian. Silakan, Bang. Thank you gimana ini? Yohanes 3 nomor 13. Silakan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia, yaitu aku sendiri. Bohong dah itu? Dia sendiri gitu loh. Bohong dah itu, Bang? Hah? Bohong dah? Apa? Bohong tidak itu? Tidak. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain Yesus. Yakin? Yang turun dari surga kok dibilang Loh, gak paham dia gitu. Coba Anda baca lagi dalilnya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia, dan yang telah turun dari surga yaitu anak manusia. Hanya dia yang naik dan turun. Paham nggak? Loh, Elia pernah. Kalau naik nggak ada. Itulah bohongnya Yesus. Karena dia mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada dia. Dan yang telah turun dari surga selain daripada dia. Iya, dia katakan apa? Dia katakan apa di situ? Yang jelas bacanya, tidak ada seorang pun yang naik, Bang. Yang telah naik ke surga selain daripada dia. Selain dan telah turun dari surga, yaitu selain daripada dia yang telah turun dari surga. Iya. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga. Dengar, Bang, nggak ada yang bisa naik turun selain dia. Nggak ada begitu ucapan. Aduh, Anda ini bukan Kristen KTP, Anda ini Kristen asli karena sudah bisa licik. Dari tadi Anda licik terus. Anda memperkaos Bible Anda sendiri. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain dari dia yang turun dari surga, yaitu anak manusia. Pembohong Yesus itu, pembohong besar. 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia naik ke surga. Ngarang ini baru ngarang. Kok jadi saya ngarang, abangku? Anda baca dalil, Anda mau melintir. Anda bukan Kristen KTP. Kalau Kristen KTP itu masih polos, masih belum lincah menipu kalau dia Kristen KTP. Tidak ada yang pernah naik ke surga selain dari dia yang turun dari surga. Pembohong. Elia lebih dulu naik surga. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Yesus Anda itu pembohong atau pengarang kitab Anda itu menulis sambil tidur. Gimana ya, susah mengajak abang ini percaya dengan Yesus itu gitu loh. Ya, saya percaya Yesus, yang tidak percaya itu Anda, saudaraku. Anda yang tidak percaya, makanya Anda kemana-mana cari dalil. Yesus Tuhan, pokoknya Yesus Tuhan. Saya tidak mau tahu. Padahal dalilnya hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus.
mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Apakah pernah Yesus marah kalau dia disebut Tuhan? Tidak pernah. Berarti Tapi dia Tuhan. Apakah Yesus pernah marah kalau dia disebut Sapam? Berarti dia Sapam. Apakah Yesus pernah marah kalau dia disebut sebagai perampok? Berarti dia perampok. Apakah Aneh, Yesus Bang. pernah marah ketika dia disebut waria? Berarti dia waria. Bang, orang beragama itu nggak boleh kita mengakal-akali. Agama itu harus sejalan dengan akal, wahyu. Itu baru agama yang betul. Oke, saudaraku. Jadi hidup kekal menurut Bang. Yesus itu adalah Oke. mereka. Dari situ nanti dalilnya, Bang. Dari situ dalilnya, Bang. Nanti Abang paham gitu loh. Ada pertanyaan tadi tadi satu tadi kan sudah saya bilang sama Abang, saya utarakan. Yesus itu bukan raja di bumi ini. Abang percaya nggak? Yesus bukan raja, nggak ada. Dia hanya mengatakan di dalam kitab saudara, kerajaanku bukan dari dunia ini. Iya benar. Berarti kerajaannya adalah di sorga. Nah, sekarang kalau ada seorang budak dari kerajaan Majapahit ke kerajaan Makassar, budak ini berkata, kerajaanku bukan dari kerajaan Makassar, tapi dari kerajaan Majapahit. Apakah dia seorang raja? Atau dia hanya budak di kerajaan itu? Dengar Bang, aduh susah banget. Kerajaanku bukan dari kerajaan Makassar, tapi kerajaanku dari kerajaan Majapahit. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia budak di kerajaan Majapahit, bukan raja. Aduh. Kalau dia mengatakan aku adalah raja, di mana Yesus mengatakan aku adalah raja? Oh, kalau ada nanti Bang tertulis gimana? Silakan Anda tunjukkan. Oke. Silakan. Kopi hitam. Mari kita ngopi. Bentar Bang. Bukan aku bang, orang burung gagak itu yang nungguin abang, dikirain abang sudah mati kali. Gak ada suara soalnya. Biar saya buka ya Bang ya. Iya. Dengar Bang ya, paham ya? Paham konteksnya Bang ya? Ya. Ya. Apakah seorang raja itu, seorang raja pasti memiliki hamba? Kalau budak pasti tidak memiliki hamba, benar nggak? Karena Tentu. dia adalah budak hamba itu. Belum gitu. tentu. Belum tentu. Belum tentu bang. Ada nggak budak yang memiliki Belum tentu. hamba? Saya punya orang tua, hambanya budaknya banyak dulu. Tapi mereka bukan raja. Dia hanya penguasa. Penguasa itu artinya raja loh Bang, paham nggak? Ya, raja di kekerajaannya sendiri, tapi dia tidak raja sebagai, belum tentu dia raja resmi sebagai pemilik kerajaan sebuah Kan tadi wilayah. Abang bilang ada nggak dia raja? Abang ngomong penguasa adalah raja. Gimana? Abang Ya sudah, sangkal perkataan baca Abang gitu. baca dalilnya, bangku, baca dalilnya. Nggak usah beranalogi Kalau yang ingin raja itu menjebak. adalah raja itu pasti punya hamba, benar kan? Oke. Saya punya banyak Kerajaan hamba, bukan abangku, dari dunia tapi saya ini. bukan raja. Itu. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Paham? Kerajaanku. Sudah? Itulah. Jelas.
KO. Kerajaanku. KO. KO Bang Juma. Kok KO? Nah, terus Saya kenapa bilang Yesus mana? disebut hamba kalau gitu? Yesus disebut hamba gimana dong? Yesus disebut hamba. Ini langsung Yesus mengatakan loh. Iya, Yesus juga disebut hamba. Karena dia merasa rendah gitu loh. Dia hamba Ele, bagi kita. mama Karena dia melayani kita gitu mama loh. Yesus disebut hamba di kitab saudara. Kok dia merasa ini dan itu? Itu Dia analogi adalah Anda. gembala. Gembala itu siapa? Gembala Gini banyak loh. gembala. Di tempat saya banyak Dia gembala, Bang. datang ke sini, Bang. Dunia ini Ngapain? supaya jadi teladan manusia. Karena kita manusia sudah banyak melakukan dosa. Jadi dia datang terus- ke dunia ini supaya terus jadi kenapa Kristen? teladan bagi Terus- manusia agar terus sampai kenapa ke bawah Kristen? ini. Terus kenapa Kristen mati karena dosa kalau begitu? Kalau dia Yesus teladan supaya kita tidak berdosa, kenapa Yesus Kristen mati bermatian karena dosa? Roma Kristen 8 bermati karena dosa. Roma 8 nomor 10. Dari mana jadinya abang bermati? Ya karena dia berbuat dosa. Enggak, Kristen karena mati karena dosa memang. Kematian Kami, Bang, sudah Kristen ditebus, itu Bang. karena dosa. Baca Kami sudah dalilnya. ditebus. Berani baca dalilnya nomor 8 nomor 10 berani? Oke. Berani enggak? Berapa tadi? Oke. Roma 8 nomor 10. Oke. Oke. Kita berargumen terbuka, oke gitu. Iya, berargumen. Oke. Silakan. Silakan. Saya ikuti maunya abang gitu loh. Iya, dengar. Dengar bang ya. dengar. Bang. Ya. Pahami arti konteks dari ini. Oke? Ya, silakan. Setuju, Bang, ya? Mau Setuju, ya? konteks, mau tekoks, ya silakan. Abang jangan gitu. Saya orangnya nggak terlalu apa gitu loh bang. Mau abang gila. Iya, Anda kan mengatakan pahami orangnya- konteks. Saya bilang iya konteks, mau tekok, mau Oke. tengkos, kontes, iya silakan. Enggak ada yang salah itu, silakan. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, tubuh mati karena Dosa. tadi katanya ditebus. Ya udah ditebus. Roh kami, jiwa kami bang. Terus kenapa mati karena dosa? Bang, yang berangkat ke surga itu tubuhmu. Loh, ini Tubuhmu mati. Kamu mati karena dosa. Anda ngerti mati nggak? Tubuh memang mati, tubuh. Aduh. Iya, memang tubuh memang Bang. mati. Iya, tak mati Iya. karena Dosa. katanya sudah ditebus. Ya tubuh bang, tubuh. Iya. Lalu yang ditebus Yesus apa? Ini hidup kekal ini. Tahu Iya, nggak? yang ditebus Yesus apa, abangku? Tubuh ini bang adalah tanah. Iya, terus apa yang yang ditebus? Apa yang ditebus Yesus? Rohmu. Loh, Jiwamu. Sekarang Adam berdosa Bang. apanya? Yang berdosa Bang, Adam dengar. apanya? Yang berdosa Adam apanya? Rohnya atau jasadnya? Hah? Rohnya atau jasadnya yang berdosa? Rohnya yang berdosa bang. Yang makan rohnya. Aduh. Ini udah susah Aduh. merangkum konteksnya sama bang. Iya, karena Anda ingin menipu diri Anda sendiri tapi sulit. Oh sulit. Anda mengatakan kami ini adalah orang yang tidak berdosa. Begitu dikasih dalil, keok. Oh, yang ditebus itu roh. Mana ada dalilnya? Tubuh memang mati karena dosa. Bang. Lalu yang ditebus Yesus apa yang ditebus? Dosa atau bukan? Dengar bang, yang melakukan kehendak tubuhmu apa? Ya kamu sendiri. Abang saya tanya. Ya kamulah. Kamu yang mau melakukan itu. Sekarang bukan ke situ arahnya. Tubuhmu, kan?
bukan di situ arahnya. Sekarang begini. Bukan tubuh, bukan Bang. Yang ditebus Yesus di atas salib itu apa? Sekarang Bang, itu konteksnya yang nyuruh yang ditebus nyuruh, Yesus, yang ditebus Yesus di atas salib itu siapa gitu? Nggak usah ke situ. Yang ditebus Yesus di salib apa yang ditebus? Utang? Ya dosa. Dosa? Nah, dosa. Kalau dosa sudah ditebus, masih ada dosa nggak? Enggak, kalau kita mengikuti dia. Nah, terus kenapa Kristen mati karena dosa? Katanya Tubuh dosanya yang mati, Pak. nggak ada urusan. Astagfirullah. Tadi dosa ditebus. Kalau Bang, dosa tubuh itu dengan tubuh dengan rohmu udah berbeda, Bang. Tadi katanya dosamu sudah tidak Di ada. bawah Tadi surga adalah rohmu, bukan tubuhmu. sekarang Tubuhmu kalau itu akan tinggal di dunia. kalau dosamu sudah ditebus, masih ada nggak dosamu? Ya tetap saya berdosa karena saya tidak. Saya Lalu bilang, apa gunanya Yesus mati di salib? dia menyelamatkan orang yang mau mengikut dia. Terus Bukan buktinya? Kristen KTP. Buktinya masih ada dosamu. Ya saya Kristen KTP. Iya, masih ada dosamu. Iya masih ada karena saya Kristen KTP. Ya terus Kristen yang bukan KTP memang nggak mati. Ya mati tubuhnya. Ya, karena Ya karena mati. Ayo. Ya memang karena wajib mati. Karena apa? Nggak bisa nggak mati. Kenapa mati? Karena apa dia mati? Sudah boleh saya tertawa? Sudah boleh saya menertawakan agamamu yang konyol itu, Bang? Boleh nggak? Boleh. Pembodohan Bang, cuma selama nggak 2000 tahun. paham. Pembodohan selama 2000 tahun itu boleh saya tertawa sekarang? Bang. Atau belum? Nggak paham Bang Juma gitu loh. Anda yang sok tahu tapi tidak tahu. Yesus menebus dosa. Ketika Yesus menebus dosa, dosa nggak ada lagi kan? Hapus, nggak ada lagi. Tapi apa dalilnya? Tubuh memang mati karena Dosa. lah, katanya tadi sudah ditebus. Saya sudah boleh tertawa. Ya, Bang, paham nggak Bang? Apa? Kamu Apa lagi? itu nggak bisa bawa dengar. Yang berdosa dulu Bang, paham nggak? Tubuh dan jiwamu si Adam itu Kenapa? dulu udah berdosa. Bukannya dosa sudah ditebus? Mau Sudah dosa ditebus. tubuh, mau dosa tubuh, dosa roh, sudah ditebus kan? Apa, Bang? Oke lah Bang. Oke. Makasih banyak lah Bang. Soalnya abang nggak makan paham. Aku 1% lagi baterainya Bang. Besok kita jumpa lagi. Soalnya belum kelar juga ini. Kita bahas teks judul yang lain selain ini. Karena abang udah kalah ini menurut saya. Yang lain aja agak yang keras. Ini terlalu lembek sama saya. Ya Bang ya. Oke Bang ya. Selamat malam. Good night. Sehat Bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Ini bukan Kristen KTP. Karena sudah mahir nipu diri sendiri.